Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman penikmat Limata Channel, hari ini Limata kembali hadir untuk memberikan wejangan-wejangan dan membahas isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia saat ini. Nah, berhubung karena saat ini masih dalam suasana Hari Santri Nasional, maka tema yang akan kita bahas adalah seputar tentang santri. Nah, di samping saya sudah ada salah satu alumni dari pondok pesantren ternama yang ada di Sulawesi Barat. Nah, apa kabar Bapak Adam? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak Adam ini adalah alumni dari salah satu pesantren yang ada di Sulawesi Barat. Nah, Bapak, sebenarnya menarik. Iya. Apa yang mendasari Bapak ini untuk kemudian ingin melanjutkan pendidikan di pesantren tersebut? Apakah memang ada paksaan dari orang tua, kerabat, saudara, atau memang murni dari keinginan hati sendiri? Pertanyaannya cukup menarik, ini flashback ke belakang karena ini sudah 20 tahun yang lalu. Seingat saya, sejak SD saya memang punya hobi ceramah. Ya, mungkin karena background orang tua sebagai imam desa, sehingga saya mendapatkan ruang-ruang publik untuk mengeksplorasikan kemampuan itu. Dan setiap tahun itu ada utusan dari pondok pesantren As-Adiyah Sengkang selama bulan Ramadan itu tinggal di rumah, sehingga saya bisa latihan sama ustadz tersebut dan saya mendapatkan kesempatan. Dari situlah saya punya ketertarikan untuk mengenal Islam lebih jauh, untuk masuk ke pondok pesantren. Jadi kalau ditanya apakah itu kemauan sendiri atau paksaan, saya jawab itu memang kemauan saya pada saat itu. Tapi memang saat ini anak-anak masuk pesantren itu kebanyakan karena paksaan dari orang tua, karena adanya kekhawatiran banyaknya pengaruh sekarang ya, apalagi sekarang dunia internet ini ya, sangat sangat gampang buat anak-anak untuk mengakses media sosial. Jadi itu jawabannya, keinginan saya sendiri. Sendiri. Ya, karena memang Bapak ada orang tua yang berharap anaknya masuk di pesantren, nanti ketika keluar ia menjadi seorang santri yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam lingkungan sosial. Tapi faktanya ada orang yang masuk pesantren kemudian ia keluar, lalu sifatnya ini tidak mencerminkan seorang alumni dari santri. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu? Jadi begini, ada sebuah pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seorang anak itu dimasukkan pesantren, maka insya Allah dia akan keluar menjadi anak yang soleh. Tapi sesungguhnya, ini hemat saya, pondok pesantren itu tidak menjamin anak ini menjadi seorang anak yang soleh. Ya, sebab bagaimanapun anak itu diberikan pendidikan agama, tetapi kalau di luar sana lingkungannya itu tidak benar, tidak bagus, maka dengan sendirinya ini anak ini akan tertarik dalam lingkungan yang buruk itu tadi. Tapi sebagai orang tua sangat bijak seandainya dia memang mempunyai pemikiran untuk memasukkan anaknya ke pesantren sebagai bekal, sebagai dasar pengetahuan agama terhadap anaknya itu. Karena nanti bagaimanapun juga anak itulah yang akan tahu dirinya mau jadi apa, cita-citanya seperti apa. Yang pasti orang tua yang bijak itu adalah orang tua yang selalu mensupport keinginan dan potensi yang ada dalam diri anaknya, tidak memaksakan kehendak orang tua. Seperti itu. Oke. Nah, saat mondok dulu ada tidak keinginan untuk kabur dari pesantren? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa terkadang ada orang tua yang sudah berhasil membujuk anaknya masuk ke pesantren, tapi kemudian ada saja alasan dari anak tersebut, pura-pura sakit lah, dan lain sebagainya. Jadi menarik lagi nih, saya apa ya istilahnya bernostalgia karena dulu angkatan saya itu dimasukkan ke pesantren ada 10 orang dari kecamatan Tapangola, karena memang kan dulu belum banyak, masih itu saja. Ada 10 orang dan yang selesai itu cuma saya sendiri. Ini yang menarik ini. Selebihnya itu ada yang sampai kelas 2 sanawiyah, ada yang sampai kelas 3 karena tidak betah di pondok pesantren. Jadi menurut saya yang
membuat mereka tidak betah itu setidaknya ada dua alasan ya, ada dua faktor. Pertama faktor internal, yang kedua itu faktor eksternalnya. Faktor internal itu bisa karena dari dirinya sendiri. Artinya anaknya ini orangnya introvert ya, tidak membuka diri, tidak berteman dengan temannya yang lain. Dia sukanya menyendiri. Nah, sementara yang betah di pondok itu dia menikmati kehidupan yang ada di pondok. Kenapa saya bilang menikmati kehidupan yang ada di pondok? Sebab siklus kehidupan yang ada di pondok itu ya itu saja. Ya, misalnya kita bangun jam 4 subuh. Mulai jam 4 subuh kita bangun, setelah sholat subuh kita mengaji, setelah mengaji kita siap-siap mandi, setelah mandi kita sarapan, setelah sarapan kita pergi sekolah, setelah sekolah kita sholat zuhur, setelah sholat zuhur makan siang, setelah makan siang mengaji lagi, setelah mengaji kita ada namanya sekolah siang sampai sholat asar. Setelah itu kita sholat asar, setelah sholat asar mengaji, setelah mengaji olahraga, setelah olahraga siap-siap lagi mandi, setelah mandi ke masjid sholat maghrib, setelah maghrib kita mengaji sampai isya, setelah isya makan, setelah makan belajar malam sampai jam 10 malam. Itu terus yang berulang-ulang, sehingga ketika kita tidak bisa menikmati, tidak enjoy dengan kehidupan pondok, maka otomatis kita akan bosan. Nah, alhamdulillah sebenarnya saya pun termasuk orang yang jenuh pada saat itu. Kelas 2 saya sempat mau keluar, tapi disinilah peran orang tua sesungguhnya, bagaimana memberikan motivasi kepada anaknya untuk tetap berjuang, untuk berjuang menyelesaikan studinya di pondok pesantren. Dan alhamdulillah 7 tahun saya di pesantren, selesai itu ada pengabdian ya, 1 tahun, jadi 7 tahun semuanya. Jadi seperti itu. Ya, saya juga mau curhat. Iya. Karena di pesantren itu ada namanya jasus atau mata-mata. Nah, di pesantren itu ada program di mana setiap santri diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab atau Inggris seperti itu. Nah, setiap santri yang kedapatan menggunakan bahasa Indonesia pada waktu yang ditentukan, maka disinilah peran jasus mencatat. Nah, perasaan itu status pertemanan itu diambang. Maksudnya ada rasa benci dengan teman sendiri karena itu tadi kita saling mencurigai terhadap satu sama lain. Pernah tidak Bapak Adam mengalami hal seperti itu? Jadi begini, saya sangat ingat sekali bagaimana kemudian kita dimusuhi ketika diketahui bahwa kita lah yang sebenarnya melaporkan kepada bagian bahasa ya. Kalau di pondok itu disebut dengan Qismul Lughah, ya, bagian bahasa. Dan alhamdulillah posisi itu ada sama saya. Jadi saya yang tangani dulu. Nah, jadi setelah sholat maghrib itu saya pasti berdiri depan untuk memanggil mereka. Ad-da'wa ila Qismil Lughah. Saya panggil mereka yang melanggar bahasa Indonesia, apalagi bahasa Mandar, itu akan diberikan sanksi. Nah, seperti yang Adinda sampaikan tadi ini, bahwa ada kekhawatiran akan mengancam persaudaraan atau pertemanan yang ada di antara mereka, karena itu tadi maksudnya dia tega tidak menulis temannya, melaporkan temannya ketika kedapatan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Tapi ini sesungguhnya menjadi ujian apa? Ujian kejujuran, ya. Karena ini sudah menjadi tugas resmi dari pimpinan atau dari bagian bahasa untuk mencatat santri-santri yang menggunakan bahasa, baik itu bahasa Indonesia apalagi bahasa daerah, begitu. Jadi benar itu akan menjadi musuh temannya sendiri ketika ketahuan, gara-gara kamu saya kena sanksi, gara-gara kamu saya dipanggil ke bagian bahasa. Jadi itu. Bahkan dulu pada saat mondok, justru gara-gara kedapatan menggunakan bahasa itu saya sering dibuta. Saya dibuta bukan karena nakal, berkelahi apa segala macam, tapi gara-gara markas ini bahasa. Jadi memang itu hukuman botak itu memang ada di pondok pesantren. Kalau untuk bahasa itu pada saat pelanggaran pertama itu tidak langsung saya botak, tapi saya berikan kesempatan. Kalau misalnya dia sampai 5 kali mengulangi bahasa itu, melanggar bahasa, maka saya pasti akan botak. Itu. Nah, kemudian menarik karena berbagai media yang sudah saya baca yang mendominasi untuk kemudian mendapatkan beasiswa LPDP atau lembaga pengelola dana pendidikan itu adalah mereka yang sekolah di sekolah umum, bukannya santri. Nah, bagaimana kemudian Bapak Adam ini bisa memperoleh beasiswa bergengsi tersebut? Apalagi kan seorang santri. Begini, dulu memang kalau saya mungkin bahasakan, kita alumni anak-anak pesantren itu dipandang sebelah mata oleh mereka yang sekolah di umum. Karena mereka menganggap kami cuma bisa bahasa Arab dan Barasanji. Padahal sesungguhnya prestasi-prestasi itu banyak juga yang ditelurkan oleh mereka
para alumni-alumni pesantren ya. Tokoh-tokoh nasional bahkan pahlawan nasional itu kan banyak dari pesantren. Bahkan kita ini jangan jasmere ya, jangan sekali-kali lupa pada sejarah bahwa berdirinya tonggak kemerdekaan itu berkat perjuangan seorang santri. Siapa mereka? Hadratus Syekh tahu ya, Hasyim Asy'ari. Jadi jangan sekali-kali untuk meremehkan. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 ini sudah dicetuskan oleh Menteri Keuangan, ada 4 kementerian, LPDP bekerja sama dengan pondok pesantren. Jadi sekarang ini ada khusus ya, LPDP santri yang diperuntukkan untuk santri yang mau lanjut S2 itu sekarang ada. Jadi insya Allah prestasi yang ada pada mereka santri-santri ini akan terakomodir pada LPDP insya Allah. Jadi jangan khawatir, kita sebagai alumni pesantren ini dimanapun ini saya himbau jangan khawatir, karena tidak ada perbedaan antara alumni pesantren dengan alumni umum. Insya Allah semuanya bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan LPDP itu kan ada bahasa, ada TOEFL di sini. Ada TOEFL. Nah, bagaimana Bapak Adam ini bisa belajar menggunakan bahasa itu untuk kemudian bisa mendaftar di beasiswa LPDP itu? Apakah pada saat masih mondok dulu sudah mendalami bahasa Arab maupun bahasa Inggris, atau nanti pada saat bangku perkuliahan? Jadi begini, sebenarnya kalau bicara peluang untuk mendapatkan ini, anak pesantren tidak ketinggalan. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu mereka sudah terlatih menggunakan 2 bahasa, bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Sementara salah satu syarat yang berat menurut mereka yang mendaftar ini untuk lulus di LPDP itu adalah syarat bahasa itu tadi, TOEFL ya. Nah, dengan banyak berlatih di pondok pesantren itu, insya Allah sebenarnya akan mempermulus langkah mereka untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, untuk saya secara pribadi kalau ditanya proses saya seperti apa dulu, sejujurnya dulu bahasa Inggris itu termasuk mata pelajaran yang menurut saya itu bukan membosankan ya. Ya mungkin karena tidak adanya rasa cinta terhadap pelajaran itu, sehingga saya memang tidak bisa bahasa Inggris pada waktu itu. Tapi pada saat saya ingin menyelesaikan studi S1 saya, ternyata saya dapat kebijakan bahwa untuk ujian munakosah harus menyerahkan namanya TOEFL dan TOEFL itu. Akhirnya saya menyempatkan diri untuk ke Kediri. Pare, Mr. Kellen itu saya kursus di sana. Alhamdulillah 3 bulan saya di sana. Kembali saya dapatkan sertifikat TOEFL itu untuk daftar. Dan alhamdulillah ternyata modal itu juga sangat bermanfaat karena bisa digunakan lagi untuk ikut LPDP. Ya, untuk TOEFL itu. Gitu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada seluruh santri yang ada di Indonesia. Saya menitip pesan untuk semua, khususnya orang tua ini ya, orang tua, jangan pernah khawatir untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Jangan punya pikiran bahwa anak pesantren hanya akan menjadi ustadz, hanya bisa baca kitab, tidak bisa sukses ya. Karena bagaimanapun anak pesantren itu sebenarnya dimanapun dia berada, kalau dia paham agama pasti bisa hidup. Dan saya belajar dari pengalaman, dan ini bukan cuma pengalaman diri saya, banyak teman-teman di luar sana dia mengenyam di dunia pesantren itu, setelah dia keluar alhamdulillah mereka bisa hidup. Kenapa saya bilang bisa hidup? Mereka hidup di masjid, dari masjid ke masjid tanpa biaya, orang tuanya mandiri, alhamdulillah dia menjadi orang yang sukses ya. Dan banyak sekarang. Dan alhamdulillah dari bekal pesantren juga, saya dulu saya di Unhas itu juga tinggal di masjid. Ya, tinggal di masjid. Sehingga saya berani berpesan kepada adik-adik pesantren yang ada di luar sana dimanapun berada, jangan khawatir untuk menyelesaikan studi kamu di pondok pesantren. Sebab itu pondok pesantren itu kita namai penjara suci ya, bekal kita untuk menatap masa depan. Karena di luar sana ini tantangan kehidupan itu sangat luar biasa, pengaruh di luar sana sangat luar biasa. Artinya setidaknya dengan ada pengetahuan agama yang kita pahami, kita bisa membentengi diri dari pergaulan bebas. Itu pesan saya. Ingat, jangan coba-coba untuk masuk dalam dunia hitam. Maksud saya ini kehidupan bebas, karena itu akan merusak masa depan kamu. Itu pesan saya. Oke, teman-teman, seperti biasa, satu quotes dari saya. Pepatah Arab mengatakan bahwa tarkul jawab alal jahil jawab. Tidak menjawab pertanyaan orang bodoh, itulah jawabannya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ketemu di wabarakatuh. episode berikutnya.